Halo, balik lagi sama Bang Timur. Masih dalam seri ABC Komik Indonesia untuk sharing judul komik lokal pilihan buat setiap huruf di alfabet. Kali ini kita bakal coba share komik yang diawali huruf B. Penasaran judul apa yang bakal gua share untuk kali ini? Maaf juga nih kalau misalnya di edisi ini kayaknya bakal condong ke salah satu genre, misalnya aksi superhero. Yuk langsung kita cek videonya. Nah, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Pertama, kita lihat versi komik klasik terbitan Pustaka Satria Sejati berjudul Banjir Darah di Pantai Sanur, seri Si Buta dari Gua Hantu karya Ganes TH, terbitan 2006. Si Buta bersama 6 pendekar lainnya dari berbagai daerah Nusantara direkrut oleh utusan Desa Sanur di Bali untuk melawan kawanan penyamun Gusti Bande Purarai yang meresahkan warga. Tapi disinilah mereka harus bertarung melawan seorang pendekar sakti yang tidak terduga. Komik karya Ganes TH ini pertama kali terbit tahun 1968 dan versi ini adalah cetak ulang dari Pustaka Satria Sejati. Komik ini juga diremaster oleh Bumi Langit dan masih tersedia di toko online marketplace mereka loh. Keduanya pun dibantu penataan ulangnya oleh toko restorasi kita, Erwin Prima Arya. Karakter Si Buta dari Gua Hantu sendiri saat ini menjadi salah satu IP jagoan yang dikelola oleh Bumi Langit. Versi komik hitam putih ini terbit dalam 2 volume yaitu A dan B. Cetakan softcover dengan total lebih dari 120 halaman untuk kedua bukunya. Seri Si Buta merupakan salah satu seri komik paling populer di era 70-an yang menggiring kita ke era kejayaan komik Indonesia. Pada masa itu masyarakat Indonesia sangat menggemari kisah silat hingga superhero lokal asli. Sebelum akhirnya makin surut tuh di akhir 80-an dan 90-an. Terbitan ini menjadi penanda penting juga atas upaya para penikmat komik di era 2000-an untuk memperkenalkan kembali komik Indonesia yang ternyata pada 2010 ke atas kembali menggeliat baik secara major atau indie. Nah, komik ini punya ciri khas penceritaan cergam 70-an dengan gambar 2 panel besar serta narasi yang sangat deskriptif dalam menjelaskan setiap aksi atau momen di tiap panelnya. Tapi seri Si Buta ini lebih spesial karena alur penceritaannya yang rapi dan apik serta memiliki plot twist yang keren di akhir ceritanya. Dan juga cukup unik karena dikaitkan dengan kisah 7 samurai atau Seven Samurai-nya Akira Kurosawa versi Indonesia. Rasanya Ganes TH juga mendapat inspirasi itu ya melalui penceritaan berkumpulnya 7 pendekar sakti melawan kebatilan. Para karakternya pun punya watak dari berbagai daerah seperti Sumatera, Sulawesi, Jawa, dan tentunya dengan ciri khas yang cukup kuat. Bahkan ada yang diberikan subplot pengembangan karakter yang cukup baik. Inilah yang membuat gua menampilkan salah satu judul terbaik Ganes TH ini di dalam video ini ya. Karena sejak baca komik ini, gua baru tahu kalau komik silat itu keren banget, komik-komik klasik Indonesia itu. Nah, dari aspek ilustrasi nggak perlu diragukan lagi, gambar Pak Ganes TH terasa filmis dan termasuk bagaimana tiap adegan dia ditata pada tiap panelnya dengan shading yang cukup dominan. Adegan aksinya pun memuaskan banget nih buat dilihat, termasuk munculnya jurus-jurus keren para pendekar silat. Meskipun sebagaimana peringatan di cover belakangnya ya, komik ini rasanya untuk remaja dewasa minimal 15+ karena adegannya yang sadis serta penuh darah. Nah, buat kalian penggemar komik silat cergam klasik karya Maestro Ganes TH yang menampilkan salah satu karakter jagoan Indonesia paling ikonik yaitu Si Buta dari Gua Hantu, harus banget nih baca komik yang saat ini masih bisa diakses remasternya oleh Bumi Langit Komik di toko online-nya. Dijamin gak bakal nyesel karena ilustrasinya keren banget dan penceritaannya juga memukau sekali. Masih bertemakan pendekar, berikutnya ada komik Bujang Anom, Pengorbanan Hidup terbitan jagoan komik karya Cahyo Widiatmoko, Arif Risanto, dan Ari Siswanto pada tahun 2009. Mengisahkan sosok pendekar Bujang Anom, sebuah titel yang diwariskan ke tiap generasi secara turun-menurun sejak diperolehnya kekuatan itu di Gunung Ciremai dari masa penjajahan Belanda, melewati zaman penjajahan Jepang hingga diwariskan ke generasi ketiga di masa modern saat ini untuk mengusir kebatilan dari bumi Nusantara, melibatkan pula kisah pembalasan dendam musuh dari masa lalunya. Menjelang tahun 2010-an, dunia komik Indonesia diramaikan oleh kehadiran lini komik superhero lokal yaitu Jagoan Comics, yang waktu itu menjadi harapan untuk bangkitnya komik lokal di negeri sendiri. Judul Bujang Anom ini menjadi salah satu dari beberapa karakter jagoan komik yang muncul. Karenanya komiknya cukup penting sebagai pembuka jalan perkembangan selanjutnya komik Indonesia saat ini. Melalui komik full color ini kita diajak melihat kisah asal mula titel Jagoan Bujang Anom yang diwariskan mulai dari generasi hingga generasi ketiganya saat ini.
Karakter Bujang Anom menurut gua menarik banget karena kekuatannya berasal dari ilmu hitam yang digunakan untuk kebaikan. Selain itu, penggunanya tidak bisa mati sebelum mewariskan kekuatannya ke keturunannya. Desain karakternya juga cukup keren tanpa menghilangkan aspek mistiknya. Cerita lintas zaman ini juga melibatkan perseteruan abadi antara pewaris Bujang Anom dengan keturunan salah satu sosok antagonis penting yang mengantarkan jagoan kita ke posisinya yang sekarang. Sehingga membuat kisah rivalitasnya lebih menarik. Terlebih lewat kemampuan kreator komik ini untuk mengangkat isu yang relevan di tiap zaman yang dilewati Bujang Anom. Untuk ilustrasi dan pewarnaannya benar-benar memanjakan mata, serta dekat dengan gaya gambar komik Amerika. Meskipun adegan pertarungannya tidak terlalu banyak, tapi bisa ditempatkan pada bagian penting cerita sehingga tetap berkesan. Adegan naratif dan dialog untuk menggerakkan plotnya juga bisa digambarkan dengan menarik, tanpa terasa membosankan, meskipun menggunakan panel yang tidak terlalu heboh. Para penggemar komik superhero dan silat one shot khususnya yang gemar dengan ilustrasi layaknya komik US pastinya bakal suka judul ini, yang udah mulai sulit nih buat dicari di luar forum jual beli komunitas komik. Apalagi komik ini menjadi bagian penting dalam perkembangan komik lokal karena merupakan bagian dari seri Jagoan Comics. Kembali lagi ke komik pendekar, ada komik berjudul Baladeva, Chronicles of Calon Arang terbitan Tantras Komik Bali karya Ari Wicahyana dan tim Tantras. Komik yang diadaptasi dari legenda Calon Arang ini mengajak kita melihat sosok pendekar bernama Kebo Parang yang dapat semakin memahami dirinya dan memperkuat kemampuannya lewat bimbingan sosok Nyai Kalini, sehingga menyiapkan dia untuk menghadapi tantangan mulai dari perompak terbang sampai ancaman meteor jatuh ke bumi di 2 nomor pertamanya. Komik full color dengan format lebar ini merupakan salah satu pionir komik digital berbahasa Inggris, khususnya di era 2010-an, yang dirilis untuk membaca secara global, dan sepemahaman gue di-share lewat Google Play. Untuk versi cetaknya yang gue punya ini hanya nomor 1 dengan judul Way of Tiger dan nomor 2 dengan judul Blazing Red. Sedangkan versi online-nya yang sayangnya sulit banget untuk diakses saat ini sudah cukup jauh progresnya, dan gue lihat sih terakhir di nomor 8-nya. Cerita difokuskan ke berbagai kejadian dan tantangan yang dihadapi oleh Kebo Parang, sang pendekar yang di awal cerita sering berlatih tanding dengan harimau hutan. Tapi setelah bertemu Nyai kali ini, dia belajar mengendalikan kekuatannya dan membantu kerajaan Medang melawan perompak hingga mencegah meteor menghancurkan bumi. Meskipun kisahnya masih berlanjut, tapi setiap plot episode yang hadir di 2 nomor pertamanya ini sangat menarik buat diikuti, serta rasanya membantu pengembangan karakter utamanya yaitu Kebo Parang. Berbagai hikmah pun kerap disampaikan dan bisa kita pelajari dari kisahnya. Tapi bagian paling unggul dari komik ini adalah ilustrasinya yang luar biasa dengan gaya komik Hong Kong seperti Long Hu Man. Penggambaran latar yang kaya ditambah detail yang luar biasa serta pewarnaan yang sangat padu yang ditingkatkan levelnya lewat sentuhan digital artistry membuat komik ini terasa sangat berkelas. Ditambah dengan reimaginasi latar cerita di mana kerajaan Nusantara memiliki wahana terbang yang terlihat modern, tapi masih selaras dengan desain tiap karakternya, hingga ke baju zirahnya yang menunjukkan level of detail yang sangat tinggi, apalagi pada adegan perangnya ya, yang sangat kolosal dan menggambarkan kekacauan yang terjadi di tengah medan perang. Kalian yang suka dengan komik silat terinspirasi kisah legenda Nusantara yang penuh dengan momen visual keren, memanjakan mata lewat pewarnaan yang berkelas dunia, pastinya bakal suka dengan judul yang udah sangat sulit dicari ini ya. Berikutnya ada komik aksi misteri berjudul Buron karya Aji Prasetyo dan Chris Wantowai terbitan Cosmic. Komik yang terinspirasi kisah orang-orang yang diburu oleh penembak misterius atau Petrus di era 80-an ini mengajak kita mengikuti Kusno, seorang pemuda yang dipaksa agen Petrus untuk mencari Sudar, sosok kriminal paling ditakuti yang memiliki kekuatan supranatural, namun memiliki kedekatan khusus dengan Kusno. Komik hitam putih ini merupakan bagian dari Cosmic Dark Matter yang menampilkan cerita dengan ide yang berani serta tema yang lebih dewasa. Judul ini saat itu hadir secara serial di platform Karya Karsa secara online bersama dengan judul lainnya yaitu Takhta. Tema perburuan oleh pasukan Petrus di masa Orde Baru ini memang cukup berani untuk diangkat, tapi fokusnya kemudian lebih bergeser kepada aspek supranatural dari sosok kriminal yang diburu, serta kita dibawa untuk mengungkap lapis demi lapis misteri yang dihadirkan di komik ini. Kusno sebagai karakter utama di komik ini juga sangat menarik untuk diikuti, terlebih pada aspek pergulatan batinnya di mana ia dihadapkan pada pilihan sulit, apakah harus memilih keluarganya atau kepada rekan-rekan seperguruannya. Penceritaan di komik ini pun menurut gue bisa menuntun ke konklusi yang cukup mengejutkan, serta dibawakan dengan alur yang sangat baik sepanjang penceritaannya.
Ilustrasi yang didominasi oleh shading, bahkan gutter atau ruang antar panel berwarna hitam, membuat nuansa membaca komik ini menjadi semakin mencekam. Terlebih dengan berbagai momen aksi yang terkadang bikin ngilu karena komik ini diperuntukkan untuk 18+ ya. Desain karakter yang dekat dengan keseharian kita membuat komik ini menjadi terasa lokal banget. Dan gue ngebayangin juga sih, pasti kalau komik ini dijadiin film bakal keren banget. Apalagi film-film yang grounded gitu. Nah, untuk kalian penggemar komik aksi misteri yang mengambil inspirasi dari kejadian pada era 80-an dibubuhi dengan momen supranatural, harusnya suka banget nih sama komik ini. Dan menurut gue ini adalah salah satu komik modern Indonesia terbaik saat ini. Komik ini masih tersedia di marketplace atau bisa dicek secara langsung di Connectun Store Jakarta ya. Kita balik ke komik superhero berjudul Brutal karya Anwi, Freddy Kasenda, dan Jing terbitan Anjaya Books. Komik ini mengisahkan bumi yang terancam dikuasai oleh bangsa lain dari planet Baga karena dunianya yang terancam punah. Gertie, salah satu jagoan Baga, justru memperingatkan bumi melalui laba-laba merah dan superhero lainnya untuk menghentikan rencana tersebut, meskipun mereka harus menemui berbagai halangan. Nah, sebagai konteks nih, komik Brutal terbaru ini rencananya akan dibuat sebagai trilogi dan hingga 2023 sudah hadir 2 nomor dengan judul Bangkitnya Kegelapan dan Di Ambang Kehancuran. Judul ini sendiri terinspirasi sekaligus menjadi adaptasi lanjutan dari seri trilogi Brutal terdahulu karya Kusbram di tahun 1968 yang mempertemukan laba-laba merah atau Lamer dengan 20 jagoan dunia, sampai ada Thor, Supergirl, hingga Captain America. Nah, saat ini sosok Lamer hadir dengan kostum barunya dan mengajak 40-an superhero lokal, mulai dari yang klasik hingga baru dalam seri Brutal terbaru ini. Kita bisa ketemu sama Putri Bintang, jagoan tahun 50-an, Safan tahun 90-an, hingga Lang Sakti. Hal inilah yang membuat komik ini menjadi spesial karena bisa memperkenalkan jagoan lokal dari berbagai era dalam satu cerita. Walaupun masih menunggu nomor terakhir dari triloginya, tapi para kreator komik ini berupaya merajut plot cerita yang grande, sehingga bisa menjadi sarana para superhero yang banyak ini dalam menangani masalah yang hadir. Setelah setup di nomor pertama serta pendalaman lore di pertengahan awal nomor keduanya, paruh kedua nomor kedua meningkatkan intensitas cerita dan meningkatkan pertaruhan para jagoan dan penduduk bumi. Harapannya, klimaksnya bisa tercapai nih di nomor terakhirnya. Untuk ilustrasi hitam putih dari Pak Jing selalu total dan sangat indah dinikmati, termasuk penambahan toning di tiap panelnya, sehingga tidak terasa datar. Adegan aksinya pun intens, tapi digambarkan dengan jelas pada tiap halamannya. Di sisi lain, narasi eksposisi di komik ini bisa dibilang cukup banyak, dan bisa juga mempengaruhi pace pembaca ya, meskipun di sisi lain menambah kedalaman cerita. Untuk kalian yang suka dengan kisah ensemble superhero yang bersatu mengalahkan musuh yang sama dengan skala cerita grande hingga keluar angkasa, bahkan mengenalkan kepada 40-an jagoan lokal Indonesia, harus banget cek komik ini yang masih tersedia di toko online Anjaya Books ya. Terakhir ada komik trade paperback atau TPB karya kreator Indonesia berlevel internasional yaitu Biontopia Legends yang diinisiasi oleh Brian Valenza dan Henry Barahas, terbitan Fair Square Comics dari USA. Melalui seri antologi ini kita bisa melihat berbagai cerita rakyat, legenda, dan kisah pahlawan yang diceritakan kembali dari sudut pandang yang berbeda, termasuk kehadiran para sosok dari Mystic Universe. Komik full color berbahasa Inggris ini merupakan versi kompilasi dari TPB Biontopia volume 1 dan 2, ditambahkan beberapa cerita baru termasuk epilog yang sedikit memberi teaser atas koneksi antar kisah tertentu di antologi ini. Proyek yang diinisiasi oleh Brian Valenza, seorang color artist dari Indonesia yang banyak membantu proyek DC dan Marvel ini, dibantu oleh komikus Amerika Henry Barahas, namun mayoritas didukung oleh nama-nama komikus Indonesia yang sudah melanglang buana, mulai dari Sami Basri hingga Aryo Anindito. Meskipun dibuat untuk target pasar Amerika, tapi gaya gambar dari para komikus di sini tidak bisa dibilang monoton ya, atau serupa, walaupun masih dalam koridor penceritaan gaya Amerika. Tentunya setiap judulnya di dalamnya memiliki pewarnaan level dunia nih. Total ada 17 judul di dalam antologi komik ini yang mencoba memasukkan unsur legenda dan kisah daerah, khususnya Indonesia di dalamnya. Sebut saja sosok Iron Bone yang mempresentasikan Gatot Kaca bertulang besi, hingga Black Bull yang terinspirasi sosok si Pitung. Di luar itu pun banyak kisah-kisah yang memasukkan unsur seperti keris, malin kundang, hingga hantu Nusantara. Meskipun tiap judul ceritanya seperti berdiri sendiri, tapi di akhir pun ada benang merah yang coba ditarik ke dalam sebuah semesta spesifik yang ditegaskan dengan beberapa publikasi dari tim Brian Valenza di beberapa pameran. Yang jelas, kalau kalian mau lihat showcase talenta komik Indonesia ke dunia internasional, maka Biontopia Legends ini bisa jadi salah satu batu loncatan awal.
Dan pastinya komik ini juga cocok banget buat kalian penggemar komik Amerika antologi atau sekedar mengoleksi TPB yang keren ini. Untuk komiknya bisa didapetin di situs Fair Square Comics atau coba colek IG-nya Brian Valencia ya untuk info lebih lanjut. Jadi, gimana menurut kalian judul komik yang gue share kali ini? Ada yang bikin kalian tertarik untuk cari atau baca? Semoga bikin kalian pengen segera memburu atau cari tahu lagi nih tentang judul-judul itu ya. Nah, sebelum akhir video, gue coba sharing lagi beberapa judul-judul yang menarik, diawali dengan huruf B, untuk disebut lagi dan dicari lebih jauh oleh kalian tapi belum sempat gue bahas kayak judul sebelumnya. Untuk kisah silat ataupun komik klasik, kalian bisa cek nih judul kayak Banaspati dari Padepokan Raga Sukma, atau Bunuh Mandala. Ini adalah karya Man dari Anjaya Books dan seri Mandala Siluman Sungai Ular. Atau bisa lihat juga Bharatayuddha, versi apapun yang kalian suka, karya Era Kosasih atau Teguh Santosa. Nah, untuk komik aksi manusia super lainnya, kalian bisa cek Bocah Atlantis, seri Godam karya Wit NS yang sekarang masuk ke Jagat Bumi Langit ya. Kemudian ada Bima Satria Garuda. Nah, ini buat kalian yang lebih suka tokusatsu, keren banget. Ada juga yang lebih sadis, yaitu Bringas karya Iskandar Salim. Atau bisa cek juga komik indie Bramara, mempertemukan Cakram dan juga Nirbita dari DZT Comics. Buat yang suka horor, mungkin komik boneka perempuan karya Ajon bisa masuk nih. Nah, kalau yang cari komik kocak santai, ada Ben's World, Huru-Hara Semesta dari Tai Lalatz. Dan ada juga Bang Lambe, kisah tukang ojek yang kocak. Nah, untuk yang minat sama artbook atau katalog yang berkaitan dengan komik-komik, maka Banjaran Gundala ini bisa masuk nih, ngejelasin tentang serba-serbi komik Gundala. Ada juga Bau Sastra Lelembut, ini dari Ghost Parade, komik Ghost Parade bisa jadi pilihan. Nah, untuk judul lain yang belum sempat gue sebut, jangan khawatir, seri ABC Komik Indonesia juga harapannya jadi ajang pendataan judul komik lokal yang sempat terbit terutama di era modern. Lengkapnya bisa langsung ke Facebook Bank Timur Komik ya, dimana kalian bisa juga loh ikut nambahin listnya. Semoga bisa jadi referensi komik untuk kita semua. Oke, itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk terus baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya gak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!